Bila saya mengucapkan kader, jawabannya siap. Kemudian PAN menang, kader PAN siap menang. Jember Baswisman, Safa Ismail, Sakti. Ya. Oke. Kader PAN, kader PAN, Jember, Safa Ismail. Oke, terima kasih. Kami akan membentuk posko-posko pemenangan di setiap kecamatan yang ada di Dapil 1 agar pemilih bisa lebih mengenal calonnya, yaitu Safa Ismail yang berangkat melalui Partai Amanah Nasional. Lukman Republik menghadirkan informasi ngopi bareng dan deklarasi sakti Dapil 1. Satu kata, satu hati menggapai tujuan. Bersama Safa Ismail, sarjana hukum, calon anggota legislatif DPRD Jember, Dapil 1. Yang kedua, Alfian Zuhdi Pratama, akan menargetkan calon anggota legislatif DPRD Jawa Timur. Dan yang ketiga, Haji Abdus Salam SE, calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Yuk kita simak serangkaian kegiatan ngopi bareng dan deklarasi sakti Dapil 1 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang saya hormati, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majelis yang terhormat dalam rangka deklarasi sakti Dapil 1, yaitu satu kata, satu hati menggapai tujuan, bersama calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Dapil 1, yaitu Safa Ismail, sarjana hukum. Terima kasih kami haturkan kepada saudaraku Haji Abdus Salam, sarjana ekonomi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Jember. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pertemuan pada siang hari ini bagi saya sebenarnya ini pertemuan dengan saudara lama. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Kaliwates tahun 2003. Untuk menyingkat waktu, saya bacakan serangkaian acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya sambutan, yaitu sambutan dari caleg provinsi Partai Amanat Nasional Alfian Zuhdi Pratama. Selanjutnya sambutan calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional DPR RI, yaitu Haji Abdus Salam, sarjana ekonomi. Dilanjutkan dengan penyampaian visi misi dan program pemenangan Safa Ismail, sarjana hukum. Dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan pembacaan ikrar dukungan, dan ditutup dengan doa. Saudara-saudaraku, mari kita buka acara deklarasi sakti
satu kata, satu hati, menggapai tujuan bersama Syafa Ismail, sarjana hukum, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan calon anggota legislatif Provinsi Jawa Timur, yaitu saudaraku Alfian Zuhdi Pratama. Kepadanya waktu kami berikan. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas hadirnya Ketua DPD kita yang sekaligus mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, yang insya Allah pada kesempatan 2024 ke depan beliaunya berhasil jadi anggota dewan yang sebenarnya nanti untuk perwakilan kita di daerah Jember dan Lumajang. Terus yang kedua, saya tidak banyak di sini, saya hanya ingin memperkenalkan saja karena di sini ketua sudah hadir dan sejatinya acara ini digagas oleh Bang Syafa yang nantinya akan menyampaikan visi dan misinya. Di sini saya hanya ingin memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, Jan. Jadi perkenalkan, nama saya Alfian Zuhdi Pratama. Di sini insya Allah saya juga maju dalam kontestasi Pileg 2024 mewakili Jember Lumajang, tepatnya Dapil 5. Di sini saya minta dukungan serta doa saudara-saudaraku agar ke depan kita diberikan keselamatan, kita diberikan kesuksesan. Ya mudah-mudahan harapan dari DPD PAN Kabupaten Jember insya Allah akan menargetkan jumlah kursi per masing-masing dapil itu ada slot kursinya, minimal 1 kursi. Dan insya Allah kursi itu akan kita raih dengan bantuan dari teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, saya berpesan agar ke depan kita tetap kompak, dan saya sangat support kepada acara-acara seperti ini. Meskipun tidak banyak yang hadir, tapi kegiatan seperti ini harus kita lakukan kontinu, entah itu setiap minggu, 2 hari sekali, atau 1 bulan itu beberapa kali, daripada kita melakukan kegiatan besar tapi tidak masuk ataupun tidak dalam keadaan yang dipersiapkan. Nah ini saya tadi mendengar dari Bang Syafa juga bahwasannya yang berkumpul hari ini adalah pertemuan pertama, deklarasi pertama
yang dilakukan oleh pentolan-pentolan penggerak yang insya Allah nanti katanya Bang Safa ini satu orang akan membawa minimal 100 katanya. Nah ini mudah-mudahan target dari teman-teman semuanya bisa kita raih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari calon anggota legislatif Dapil 1 Partai Amanat Nasional dari Bang Safa Ismail Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Selamat. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa karena ini sambutan saya kalian aja karena setelah itu melakukan visi dan diskusi itu akan terjadi. Perlu disampaikan yang terhormat Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor, Cak Salam. Sampai detik ini saya bisa menikmati hidup saya seorang aktivis seperti saya yang tidak punya pekerjaan tetap, artinya tidak menjadi karyawan. Saya bukan pengusaha, tapi saya bisa menghidupi 4 orang anak, 1 orang calon insinyur teknis sekarang di UNMU, kuliah di UNMU, yang 2 orang alhamdulillah, yang 1 sudah hafiz 30 juz, yang nomor 3 sudah juz ke-25, tinggal 5 juz. Seorang siapa bisa mempunyai anak yang hafiz Al-Quran? Saya sendiri mimpi, itulah. Dari mana biayanya? Tapi Allah itu besar. Artinya Allah mencukupkan, tidak melebihkan rezeki yang kita minta. Saya tidak minta kaya, tapi saya minta cukup. Alhamdulillah sampai detik ini. Dan pada saat saya bersedia menerima Cak Salam untuk maju sebagai caleg, alhamdulillah aja. Setelah saya menyatakan siap, rezeki itu ada, ya, ada, entah dari mana itu, ya kan, banner ada yang nyumbang, kan gitu kan. Pertemuan ini pun ada yang membiayai saya. Jadi alhamdulillah lah, gitu kan. Jadi semua berjalan dan saya yakin kedepannya nanti pintu-pintu rahmat itu akan diberikan Allah selama niat kita baik, selama niat kita tulus. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini nanti dalam satu kesatuan menyatukan niat, ya, satu kesatuan menyatukan niat. Jujur saya berkali-kali kecewa, ya kan. Saya berkali-kali sakit hati. Mungkin teman-teman juga ada sebagian yang merasakan seperti yang saya lakukan. Artinya saya mendorong seseorang menjadi pemimpin, menjadi anggota dewan, tapi kita dilupakan oleh mereka. Saya pernah mendorong seseorang menjadi DPR provinsi. Alhamdulillah nomor saya diblokir sama yang bersangkutan. Saya mendorong Pak Ida menjadi bupati, teman-teman Pak Aru tahu semua, dia disaksi hidup. Saya membiayai sendiri pergerakan saya sampai dia jadi bupati. Alhamdulillah di forum terbuka dia mengatakan siapa suruh jadi relawan. Dan sakit hati ini saya rasakan, dan saya tidak ingin jenengan cuma merasakan seperti yang pernah saya rasakan. Artinya apa? Ayo kita berjuang bersama. Sukses ini adalah sukses kita bersama. Kalau saya sakit, jenengan akan sakit. Kalau saya senang, jenengan akan senang. Kalau saya dapat gaji sebagai anggota dewan, jenengan akan dapat gaji dari saya. Itu aja, saudara. Artinya apa yang kita peroleh adalah kerja dalam, ya kan? Saya dapat gaji karena dukungan jenengan. Kalau saya mengingkari janji saya kepada jenengan, berarti saya berarti orang yang khianat. Dan orang khianat itu halal darahnya menurut Islam, kan gitu kan? Kita punya pedoman. Artinya senang bareng, susah bareng. Kalau kita mendapatkan hasil dari anggota dewan, maka semua tim penggerak ini juga harus mendapatkan hasil yang pernah kita perjuangkan bersama-sama. Itu prinsip dalam kita berjuang. Dampingan ini kepada masyarakat sudah 20 tahun lebih. Dan kita melihat banyaknya masyarakat di pedesaan itu yang mudah sekali tentang hukum.
sehingga berakibat banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum perangkat desa terhadap hak dan kewajibannya dia di bidang hukum. Ini yang harus kita dampingi benar. Dan alhamdulillah selama saya menjadi aktivis di bidang hukum selaku ketua LBH PETA, ini Mas Edi sebagai saksinya dan teman-teman yang lain, belum pernah saya menarik dana, ya, minta bayaran terhadap pendampingan yang saya lakukan di bidang hukum. Belum pernah saya minta. Tapi alhamdulillah rezeki itu ada. Selama apa yang kita perjuangkan itu berhasil. Kalau kita hanya tanda tangan kuasa, habis itu HP dimatikan, ya selesai. Ya kan? Selama perjuangan itu kita kerjakan secara profesional dan sampai tuntas, insya Allah Allah akan mengganti rezeki kita di hal-hal yang lain. Contoh, Mas Edi pernah ini mengeluh adiknya bayi, ngambil bayi di Karangharjo, ya Mas. Bayi di Karangharjo, ambil bayi. Ya, bayi, dia bersalin tidak punya biaya, dibiayai oleh orang lain, dan bayinya dibawa oleh orang yang membiayai. Jadi saya bersama tim datang ke Karangharjo ngambil bayi itu, dan alhamdulillah tidak ada biaya yang saya tarik kepada saudara. Tapi Allah mengganti dengan caranya, kan itu kan, Allah mengganti dengan caranya. Dan banyak hal-hal lain yang perlu kita dampingi juga. Ya. Saat ini saya lagi mendampingi masyarakatnya Ustadz Dula ini, daerah Durjo. Ya, daerah Durjo. Dia hanya seorang tukang becak, tetapi tanahnya dipinjam oleh desa, ya, dipinjam oleh desa, tidak dikembalikan, tiba-tiba dijual oleh perangkat desanya, muncul akte baru di atasnya. Ini hari ini saya perjuangkan, dan insya Allah Jumat besok mantan Kades Rita itu akan dipanggil oleh Kongres. Setelah itu Pak Kampungnya akan dipanggil, Sekjen akan dipanggil, karena jelas itu pemalsuan dokumen tanah. Kalau terbukti, siap-siap aja udah 7 tahun. Ini perjuangan, dan itu tidak ada biaya. Mau narik biaya berapa saya kepada tukang beca, kan itu kan. Tapi insya Allah kalau itu berhasil, Allah akan membalas dengan caranya. Dan banyak hal-hal lain yang kita perjuangkan juga, termasuk yang di Silo sekarang, memperjuangkan petani Silo untuk mendapat hak garap terhadap lahan perhutani. Lawannya tentara, lawannya polisi, Mas. Tapi itu tetap harus kita bantu selama kita berada di garis yang benar. Dan jangan pernah takut berjuang kepada garis yang kita yakini itu benar. Kita harus yakin bahwa ini benar, kita perjuangkan sampai maksimal. Seandainya terjadi sesuatu kepada saya di tengah jalan, Allah sudah mencatat bahwa ini sebuah jihad fisabilillah, ya kan? Jihad itu tidak harus perang, kan gitu kan? Itu sebuah jihad, akan dinilai sebagai ibadah. Itu yang pertama, visi saya hak hukum. Yang kedua, terhadap pendidikan. Ya, pendidikan saya harus mendampingi masyarakat Jember terutama untuk mendapatkan haknya pendidikan secara gratis sampai 12 tahun. Meskipun saat ini sudah banyak sekolah-sekolah yang masih mengingkari, ya, yang masih mengingkari, masih narik dana, iuran, dengan alasan sedekah, ya kan, dengan alasan iuran macam-macam lah, ya. Itu masih banyak, dan itu harus benar-benar kita lakukan semaksimal mungkin. Saat ini saya tidak bisa maksimal, kenapa? Saya baru bisa melakukan pembelaan kepada masyarakat yang mengadu. Kalau tidak ada masyarakat yang mengadu, saya nggak bisa masuk, ya kan? Tempoh hari saya dapat pengaduan dari masyarakat, anaknya tidak bisa ikut ujian karena masih ada tanggungan di sekolah di Riyadus Solihin itu. Saya telepon Gus mamanya, ya kan, Gus Aap. Saya telepon Gus Aap kepala sekolahnya, Gus minta tolong jangan sampai ini beredar, selesaikan hari ini. Alhamdulillah selesai. Ya kan? Saya juga pernah melakukan beberapa tindakan mengambil ijazah yang ditahan oleh MTS 2. Ada 26 ijazah ditahan. Karena apa? Karena ada tanggungan siswa. Padahal menahan ijazah itu adalah dokumen negara. Tidak boleh seorang pun menahan ijazah. Kalau alasan ada tanggungan, semua sudah ditanggung oleh bos. Ya, Ustadz Dula ini, para bunyai, para ustadz semua ini, ustadzah, tahu bagaimana kita mengembangkan bos. Saya pernah mendampingi pendidikan beliau, Nurul Talibin ini. Gratis, masih dikasih seragam, masih dikasih sepatu, kita jemput bola kan itu gratis bisa kok. Kenapa negeri narik, kan aneh gitu.
yang jumlahnya ratusan orang sampai 500-700 orang masih ada yang tarikan. Ini sesuatu, ya, itu sesuatu yang aneh bagi saya. Karena bos itu sudah besar dan sangat cukup. Saya bersama Mas Lukman ini aktivis pendidikan, pendamping pendidikan. Kebetulan saya juga punya lembaga di dunia pendidikan. Nama lembaga saya adalah KIPP, Komite Independen Peduli Pendidikan. Dan saya ketua di Kabupaten Jember. Artinya apa? Pendampingan kepada pendidikan harus tuntas. Supaya tuntas apa? Seperti yang disampaikan Cak Saraf, saya harus megang regulasinya. Selama regulasi kan tidak nunggu orang laporan. Tapi sebelum saya punya hak regulasi membuat aturan, membuat perda, maka saya menunggu orang melapor. Kalau tidak ada laporan saya diam. Kalau ada laporan baru saya bergerak. Itu pentingnya kenapa kita harus ambil posisi itu, ya kan? Di bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan itu bagaimana kita membuat masyarakat itu memperoleh hak kesehatan. Karena kesehatan diatur oleh undang-undang. Tidak perlu kita punya kartu BPJS sebenarnya. Tidak perlu kita punya kartu ASKES sebenarnya. Karena undang-undang sudah mengatur kesehatan masyarakat ditanggung oleh negara. Artinya orang sakit harus menjadi tanggungan negara untuk menanggung. Kita buktikan, contoh, ya, ada orang sakit ditumpang oleh rumah sakit, ya, harus menyelesaikan ini, menyelesaikan ini. Begitu saya telepon anggota dewan kita, saya pernah minta bantuan Pak Nyoman itu, Mas Alfred. Pak Nyoman, ini ada bawa pasien di Subandi begini. Pak Nyoman nelpon direktur 5 menit selesai, ya kan? Berarti dewan punya hak untuk mengatur itu. Gitu. Tetapi karena masyarakat kadang tidak mengadu kepada kita tidak bisa berbuat. Tapi kalau kita megang regulasinya, kita buat perdanya, insya Allah, ya kan, yang dicanangkan oleh Pak Hedi JK itu berjalan dengan semestinya. Tapi kendala di lapangan masih dipimpong. Jangankan perawatan cepat, telepon ambulan supirnya aja tidak tahu kemana. Padahal di tiap desa sudah ada ambulan, kan gitu kan? Itu masih sulit. Ini perlu penanganan secara regulatif, termasuk hak-hak yayasan dunia Islam untuk mendapatkan izin pendidikan. Ini harus kita kawal. Seperti kejadian yang di Geladak Pakem tempoh hari, ya kan? Untuk izin perpanjangan TK, sulitnya minta ampun. Padahal bukan ngajukan baru, tapi perpanjangan izin. Dia sudah punya murid TK, SD, ini sulitnya minta ampun karena tertahan oleh kebijakan. Tapi setelah kita dobrak, kita argumen, kita bantu maksimal mungkin izinnya keluar. Karena izin sudah jadi tidak diserahkan karena takut karena ada intimidasi dari salah satu ormas, kan itu yang terjadi. Padahal untuk mendapatkan izin hak pendidikan itu hak warga negara, tidak memandang ormas A. Ya kan? Dunia pendidikan Hindu Buddha aja kita ada lah, apalagi ini jelas-jelas Islam. Gitu. Itu pernah saya lakukan di Geladak Pakem sampai ditentang oleh ormas topi dan sebagainya. Tapi setelah musyawarah selesai gitu, nggak ada masalah. Intinya apa? Pendampingan itu harus dilakukan secara maksimal dan tuntas. Jangan cuma damping, ya saya tampung, habis itu disimpan. Rata-rata dewan kan gitu, ya Mas saya tampung. Tapi selesai, nggak ada tindak lanjut, itu yang terjadi. Dan jangan pernah terjadi lagi pada saat Allah menakdirkan kita menjadi anggota dewan. Kalau bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa kita sampaikan secara data, kan gitu kan. Itu harus kita berani menyampaikan itu. Dan banyak hal-hal lain tentang visi misi yang perlu kita upgrade nanti ke depan, ya. Yang berikutnya tentang masalah pembinaan terhadap pemuda dan olahraga. Ini penting. Saya mengalami sendiri, anak saya itu mewakili Kabupaten Jember untuk ikut ke judo taekwondo. Minta disposisi dari dinas saya sulit, Mas. Gak minta sanu, minta disposisi sulit. Padahal akan membela nama Jember. Dan insya Allah tanggal 11 sampai 13 Agustus besok anak saya akan berangkat lagi ke judo. Mendapatkan undangan karena tahun kemarin dia medali emas. Sekarang dapat undangan pendaftaran gratis untuk ikut. Tapi pendaftarannya itu gratis. Transport dan hotelnya tetap harus saya cari, kan gitu kan. Tetapi saya akan coba lagi ke dinas. Kira-kira gimana jawabannya, kan gitu kan. Tapi intinya jangankan dinas, pihak sekolah aja harus menanggung sebenarnya. Karena dana BOS ada dana peruntukan untuk siswa prestasi, ya Mas Lukman. Siswa prestasi itu ditanggung oleh BOS. Ada itu. Jadi kalau sekolah masih sulit, ya udah kita berangkat aja biasa gitu. Tapi ini terjadi. Dan untuk besok jika Allah menakdirkan dewan ini jangan sampai ada lembaga-lembaga bermain-main dengan dana BOS seperti itu. Ya kan? Artinya BOS itu udah besar dan cukup.
lembaga kecil sekelas Nurul Tolibin mampu, apalagi negeri yang jumlahnya ratusan seperti itu, bahkan ribuan siswa, kok saya narik ke budget gitu kan. Padahal gurunya sudah dibayar negara PNS kan itu. Terlalu kata Mas Nurul. Jadi itu hal-hal yang harus kita lakukan ke depan, dan untuk mengarah ke itu saya tentunya tidak bisa seorang Safa sendiri. Saya butuh dukungan jenengan semua. Jadikan dulu selalu baru kita berjuang bersama-sama. Tentang tim, misalkan tentang timnya, tim penggerak yang hadir saat ini. Alhamdulillah, yang penggerak hadir ini. Bagaimana nasib saya nanti ke depan? Tadi saya sampaikan, senangnya sampaikan. Artinya apa? Saya memperoleh jabatan itu karena dukungan jenengan semua. Jadi kalau saya dapat gaji besoknya sampai kumpul seperti ini untuk mendapatkan hak dagingnya. Sebagian dari gaji itu akan kita berikan. Karena saya sudah terbiasa untuk makan besok saya mencari hari ini. Ya kan? Kalau gaji dewan gaji sudah ada. Saya nggak perlu nyari, tinggal bagaimana kita mensejarahkan teman-teman semua. Dan saya ingin teman-teman tim penggerak 20 orang ini nanti di rumahnya masing-masing ada bidang usaha yang kita kelola bersama-sama. Contoh real saja. Ini saya lakukan. Contoh real. Air isi ulang. Itu kan sederhana, Mas. Air isi ulang dengan galon 1 tabung ultraviolet itu modalnya hanya sekitar 12 juta. Ya kan? Modalnya hanya sekitar 12 juta. Full modal kurang lebih sekitar 17 juta dengan galon 200 galon kosong. Kalau itu setiap tim ini di rumahnya ada usaha-usaha itu, otomatis tiap bulan sudah dapat pendapatan dari itu. Di rumah saya itu air isi ulang itu bersih saya dapat 5 juta, Mas. Bersih. Saya dapat 5 juta. Kalau jenengan malas untuk bekerja sendiri bisa nyuruh orang 50-50, ya kan? Sampai nggak bisa kerja tapi dapat 2,5 juta. Itu dari air isi ulang. Air itu dijual 5.000, modalnya nggak sampai 2.000, Mas. Kalau setiap rumah tim ini ada besok usaha itu, otomatis jenengan ada kegiatan ke masyarakat, enteng sudah di rumah sudah ada usaha, ya kan? 6 bulan sebelum pemilu yang akan datang, kita gratiskan airnya kepada masyarakat, misalkan terus nggak usah kampanye, jadi meneh pasti, ya kan? Kalau semua orang menggratiskan airnya selama 1 minggu ya, dalam 1 bulan, 1 minggu digratiskan kepada masyarakat air itu, tak usah kampanye, jadi boleh. Saya yakin. Jadi untuk kedepannya kita tidak terlalu berat lagi untuk bekerja. Ya, tentang bagaimana kita menyusun, ya kan, menyusun program, usulan dan sebagainya. Tapi kadang perlu diketahui juga, sahabat-sahabatku, begitu dilantik 1 bulan, 2 bulan, tim ini sudah global rata-rata. Ayo, lalu bulan ini memang kita ada program. Padahal dewan dilantik, dia baru punya program 6 bulan setelah itu. Karena 6 bulan setelah dilantik dia melanjutkan program yang lama kan gitu kan. Setelah 6 bulan ayolah programnya dari jenengan kita usulkan, masukkan di RPAD kan gitu kan, rencana belanja anggaran daerah kan gitu kan. Itu harus kita lakukan. Jadi jangan, kalau bahasanya Mas Edi yang sering disampaikan, yang penting tidak ada dusta di antara kita, insya Allah semua aman, ya kan? Dan grup WA yang sudah kita bikin, mulai dibikin, insya Allah akan tetap ada sampai 5 tahun ke depan, tetap akan ada seperti itu. Tidak akan nambah orang saya di grup itu. Artinya ya penggeraknya ini sudah. Jangan nambah orang lagi. Kalau nambah orang lagi nanti banyak pahlawan kesiangan. Dan Mas Saiful sering ngomong, kalau sampai detik ini kan Mas. Kita detik kita cuma lemak lagi. Kalau di keluarga aman, insya Allah kalau keluarga saya aman, tidak akan nguruk-nguruk masalah begini. Aman. Istri saya tidak akan bertanya macam-macam tentang saya dapat berapa dan berapa. Yang penting bulanannya lancar, selesai. Buktinya anak selesai sekolah semua. Maka saya berani nyalak karena saya sudah tidak ada beban untuk biaya pondok. Saya berani calon. Kalau masih ada beban biaya pondok, berat pondok itu ternyata. 2 orang perempuan mondok baru, 1 di Malang, 1 di Pasuruan. Kalau 5 juta habis itu pondok itu. Saya pikir pondok dulu murah, ternyata mahal gitu. Habis 5 juta anak perempuan itu. Juga dengan anak laki gitu. Jadi setelah selesai kewajiban pondok, saya berani gini karena saya yakin lah kos politik yang akan dikeluarkan itu ada. Dan saya yakin nanti teman-teman secara teknis kita akan sampaikan pada saat kita kunjungan di tiap-tiap kecamatan,
teknis. Yang penting sampean bisa memberikan data konkret kepada saya tak medem Mas. Artinya apa? Seperti yang disampaikan Cak Salam, saya punya komitmen dengan Cak Salam. Ya, saya punya komitmen dengan Cak Salam. Data konkret, baik data, foto KTP, nomor teleponnya, ya kan? TPS berapa dia nyoblos? Kalau itu konkret, data konkret, saya tidak akan bingung dan saya tidak akan memejamkan mata. Pasti ada dana kos untuk itu. Dan itu disiapkan oleh Cak Salam maupun Mas Alfian. Ya kan? Sementara ini 2 bulan, 3 bulan terakhir saya bergerak dengan mini anggaran, ya, minus anggaran, mini anggaran, tidak mengeluarkan dana besar, tapi bisa mengumpulkan seperti ini sudah luar biasa. Apalagi saya diberi anggaran nanti sama Alfian sama Cak Salam, maju lah, model gaya perang apa kan gitu ya. Saya yakin kita punya niat yang sama, saya yakin kita punya harapan yang sama. Untuk itu mari Bismillah sudah. Melangkah dengan Bismillah seperti banner yang saya taruh itu, melangkah dengan Bismillah. Kita mantapkan, begitu kaki melangkah sudah pantang bagi kita surut lagi. Laka doman nyebur sekali jadi kan gitu kan. Laka doman di masa apa? Ayo. Jadi insya Allah ke depan kita akan sering melakukan pertemuan, tapi sifatnya releng ya nanti. Hari ini yang tidak hadir ini, ya hari ini yang tidak hadir dari Pak Kosari. Maka bulan depan saya akan adakan di Pak Kosari. Tidak hadir bukan karena tidak mau hadir, karena dia sudah telepon. Masih yang masih gitu kan. Masih yang dengan lembaga-lembaga yang saya bidangi, tetapi akan lebih bermanfaat kalau memang kita punya power sebagai pemangku jabatan, ya kan? Itu yang harus kita sampaikan. Terima kasih waktunya. Monggo Mas Lukman dipandu, mungkin ada yang bertanya apa, kita jawab, selesaikan sudah udah. Ada mic lagi? Ini ada mic barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan ke kawan-kawan. Ayo sampaikan aja, nggak apa-apa. Jangan setelah acara masih ada unek-unek gitu kan. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, Ikram ya. Kalau sudah cukup, saya mau bertanya sekarang kepada jenengan. Siap enggak saya dan dengan semua bantu saya? Ya kan? Siap enggak jenengan untuk memenangkan ini? Ya kan? Artinya apa? Kesiapan jenengan menjadi motivasi saya untuk bergerak. Ya kan? Kalau jenengan enggak siap, saya tak lemas. Tapi kalau jenengan siap, maju jemput cak kan gitu kan. Saya tanya lagi, siap enggak jenengan bantu saya? Siap ya. Rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama dengan lancar dan sukses. Sebelum acara ini ditutup, mari kita teriakkan yel-yel PAN. Bila saya mengucapkan kader, jawabannya siap. Kemudian PAN menang, kader PAN siap menang. Jember basis PAN, Safa Ismail Sakti. Ya. Oke. Kader PAN, kader PAN Jember Safa Ismail. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.